selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kazoko Daily. Apa kabar semuanya? Semoga baik selalu, semoga sehat-sehat selalu ya. Oke. Kesempatan ini saya mau ngebahas sesuatu yang pasti digemari oleh anak kecil kayak gitu kan, yaitu mainan atau toys. Mainan ya. Dan siapa sih anak kecil yang nggak suka mainan? Pasti suka banget ya. Oke. Mainan ini kalau orang awam pasti mainan itu identik dengan anak kecil, bener nggak? Pasti di pikiran kita gitu kalau sebagai orang awam, ya mainan itu pasti untuk anak kecil. Tapi tahukah Anda, sebenarnya ya di luaran sana, di pasaran sana itu ada mainan yang dibuat dan dijual khusus untuk orang-orang dewasa. Ya, untuk orang remaja ke atas lah, remaja ke atas bisa dibilang dewasa ya. Kayak gitu, ada sebenarnya. Nah, cara ngebedainnya gimana mainan dewasa sama mainan anak kecil? Ya, nanti saya kasih tahu perbedaannya. Terus, pertama saya mau ngasih tahu atau ngasih penjelasan kenapa saya buat konten ini ya tentang mainan ini gitu. Karena satu, masih banyak orang yang tidak paham apa itu mainan. Yang jelas pokoknya ngeliat itu robotan untuk mobil-mobilan ya itu buat anak kecil gitu, padahal enggak. Terus kedua, kurang bijak rasanya kalau misalkan kita salah pilih mainan yang harusnya buat anak kecil, buat orang dewasa tapi dibuat anak kecil. Karena kenapa? Karena tingkat safety-nya juga berbeda. Buat anak kecil sama orang dewasa itu tingkat safety-nya itu berbeda. Semuanya itu mainan diciptakan karena berbeda-beda itu ya alasannya satu, safety. Dari materialnya atau dari bahannya kayak gitu, seperti material bodinya, catnya dan segala macam. Terus dari part-partnya beda kalau buat anak kecil, anak dewasa. Takutnya mainan anak dewasa dikasih buat anak kecil ya partnya mungkin terlalu part kecil, nanti ketelan lah atau gimana, atau mainan itu patah karena mainan itu bukan digunakan untuk dimainin kayak gitu. Biasanya mainan dewasa itu digunakan bukan buat main-mainin kayak anak kecil ya, di berantem-berantem gitu, tapi dipajang kayak gitu. Kalau mainan anak kecil kan ya dimainkan sama anak-anaknya kan, kayak bisa robotan ya buat berantem-beranteman lah segala macam kayak gitu. Buat orang dewasa itu beda. Nah, terus gimana nih cara ngebedainnya? Mana mainan dewasa, mana mainan anak kecil? Oke. Pertama, bisa dibedakan secara harga, walaupun ini tidak sepenuhnya benar ya. Kenapa saya bilang tidak sepenuhnya benar? Karena mainan anak kecil juga ada harganya kayak mainan anak dewasa gitu. Tapi rata-rata mainan orang dewasa itu harganya itu hampir 1 jutaan sampai 1 juta lebih. Hampir 1 jutaan itu ya sekitar 600, 700, 400-an kayak gitu. Nah, kalau anak-anak kecil kan jarang mainan yang sampai 500, 600 ribuan, jarang banget gitu. Paling di bawah 500 kayak gitu. Untuk orang dewasa itu rata-rata di atas segitu. Terus yang kedua, yang paling gampangnya yaitu melihat rating di packaging. Rating itu bukan cuma ada di film doang loh, kayak rating SU, dewasa gitu. Tapi di mainan juga ada. Kalau Anda lihat di packaging mainan itu kan ada 3+, 5+, itu tuh artinya misal 3+ itu untuk anak-anak umur 3 tahun ke atas, atau 6+, anak-anak untuk 6 tahun ke atas seperti ini. Ini saya ada contohnya nih. Ini mainan ini 6+. Ini tandanya itu untuk anak-anak di atas 6 tahun. Jadi di bawah 6 tahun itu nggak boleh. Karena apa? Ya karena banyak part-part atau material-material kayak gitu yang tidak sesuai untuk anak kecil seperti ini. Ya 6 tahun ke atas masih boleh lah, karena mungkin masih dianggap aman kayak gitu mainan ini. Terus dari rating ya tadi ya. Itu paling gampangnya. Paling gampangnya bisa membedakan antara mainan anak kecil sama mainan anak dewasa. Kalau anak dewasa, tadi saya bilang bedanya kenapa? Ya tadi dari materialnya atau dari jenis mainannya. Misal ini nih, yang ada di hadapan saya. Ini itu bukan robot-robotan, bukan sembarang robot-robotan. Tapi ya memang sih bentuknya kayak robot-robotan yang anak kecil pasti suka banget. Anak saya juga suka banget, tapi dia udah bisa mengerti gitu. Ini buat bapaknya, ini mainan bapaknya. Kenapa saya bilang ini bukan mainan untuk anak kecil? Karena satu, ini mainan itu tadi, ini tuh model kit ya. Model kit itu dia bukan utuh kayak gini.
belinya, tapi berbencar dulu. Jadi kita rakit dulu dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki, disatuin, stiker-stiker kecilnya nih, dikol-dikolnya ditempel-tempelin. Anak kecil tuh nggak bisa melakukan hal gitu gitu. Jarang banget mungkin ada anak kecil yang suka gitu, yang bisa kayak gitu tuh jenius banget. Ya satu, kenapa ini bos sebut anak mainan dewasa, karena satu materialnya kecil-kecil, harganya juga ya. Terus ini perlu kemampuan khusus. Jadi anak kecil itu umumnya belum bisa ngerakit seperti ini kayak gitu. Jari-jarinya yang kecil-kecil semprit-semprit kayak gitu kita gabung-gabungin jadi satu persatu gitu. Kayak gitu. Ini tadinya namanya model kit ya. Model kit itu ya mungkin buat ada buat anak kecil grade-nya. Ada SD ya, SD itu kan buat anak kecil bisa. Ini master grade yang buat orang-orang dewasa, buat membajak ke atas, karena daya pola pikirnya pun berbeda. Makanya diciptakanlah mainan-mainan untuk dewasa ini yang beda gitu. Kalau mungkin orang yang walaupun orang awam tapi sering melihat mainan itu pasti bisa membedakannya. Kalau dewasa buat mainan itu beda. Kayak ini juga nih, ini action figure. Ini kan kalau orang awam pasti ini kan robot-robotan biasa gitu. Tapi ini sebenarnya bukan, ini buat dewasa 15 tahun plus. Walaupun bentuknya kayak boneka kayak gitu, tapi ini enggak. Dari materialnya, terus detailnya itu tidak sesuai untuk orang anak di bawah umur kayak gitu, ini orang dewasa. Terus ini walaupun ini ada artikulasi itu buat gerak-gerakin badannya, itu cuma buat pose di pajang gitu. Karena kenapa, kalau ini buat berantem-berantemin, ini juga buat berantem gitu, ini gampang rusak. Kok mainan dewasa mahal gampang rusak ya? Ke satu, karena kan partnya kecil, terus ringkih lah kayak gitu, karena emang di desain mainan dewasa itu bukan buat untuk berantem-beranteman, tapi buat untuk dipajang kayak gitu. Remote control pun di mobil nih kan bukan karena itu mobil-mobilan, tapi itu jangan disangka itu buat anak kecil aja, beda juga. Karena satu ya mungkin dari bahannya, terus dari mekanisme yang tidak sesuai untuk anak kecil. Makanya itu ada grade-nya gitu di packagingnya. Makanya hati-hati ya buat teman-teman semua gitu, jangan sampai salah kasih gitu. Mudah-mudahan ya video ini bisa jadi knowledge baru bagi teman-teman yang nggak tahu sama sekali tentang dunia mainan gitu, dan nggak merasa aneh lagi kalau om-om kayak saya beli mainan kayak gini kayak gitu. Terus yang paling uniknya itu, ini walaupun mainan nih, bentuknya kayak mainan, tapi ini bukan mainan loh. Ini bukan mainan, karena kenapa ya? Karena bukan buat dimainkan, buat dipajang. Salah satunya contoh ini packagingnya nih ya, packaging ini SAF namanya action figure. Ada juga action figure yang lebih mahal, yang harganya di atas 2 juta, namanya Hot Toys lininya. Ini lininya SHF, lebih kecil. Hot Toys itu 1:6, ini 1:12. 1 itu, jadi materialnya dari biasanya Hot Toys itu bener-bener kayak orang asli. Kalau dia robot dia pakai metal gitu, pakai die cast. Kalau ini enggak. Dia pakai diecast benar-benar ya harganya juga ada yang 10 juta, ada yang ya pokoknya itu bukan buat anak kecil banget deh, dan hanya buat dipajang aja gitu. Nah, saya bilang ini contohnya, inilah yang kecil, jangan dulu Hot Toys yang gede ya. Ini yang kecil ini kayak anak kecil kan, kayak mainan itu kan enggak. Tapi ini tuh it's not a toys. Nih, ada tertulis di sini, this is not a toy. Only suitable for age 50 or above. Jadi untuk 15 tahun atau ke atas kayak gitu. Ini bukan mainan seperti itu. Jadi ya hati-hati bagi teman-teman ya yang ngasih mainan ke anak-anaknya tuh, ke adik-adiknya atau ke sepupu-sepupunya kayak gitu. Kayak gitu aja ya. Sekali lagi semoga tidak ada lagi kesalahpahaman antara mainan ya, mainan anak kecil sama mainan anak dewasa. Balik lagi, cara gampang untuk membedakannya yaitu rajin-rajinlah kalau kita mau beli mainan gitu, lihat. Biasanya ada keterangan umurnya kayak gitu kan. Kayak gini, ini kan jangan, nah ini packagingnya ini ya. Jadi jangan, wah ini robot-robotan pada ini, enggak gitu. Lihat. Di sini juga ada batasan umurnya. Di sini untuk 15 tahun ke atas kayak gitu. Jadi harus lebih bijak dan lebih pintar lagi. Oke, gitu aja ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jadi menambah knowledge baru bagi teman-teman, insya Allah. Mudah-mudahan kayak gitu.
Terus yang mungkin pengen masih mengumpulkan mainan yang sudah berumur mas-mas atau om kayak saya tapi malu kayak gitu kan, takutnya disangka orang aneh, ya nggak usah minder kayak gitu ya, salurkan aja hobi Anda gitu. Karena ada kata-kata dari salah satu youtuber reviewer mainan ya, hanya mainan yang bisa menyatukan kita. Segitu aja ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari menit awal sampai menit akhir. Yang suka silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.